Selamat pagi, maaf izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angela Cindy Priscilia, NIM 2027006, kelas 1B Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktik keperawatan dasar, yaitu mengenai room. Room atau range of motion adalah suatu gerakan otot pada seseorang yang harus dilatih karena sesuatu. Ada beberapa kondisi pasien yang harus dilakukan room, yaitu untuk meningkatkan otot seseorang tersebut. Contohnya pada pasien pasca stroke karena mengalami kelemahan otot, ada juga pada pasien pasca patah tulang dan sebagainya. Yang menyebabkan seseorang mengalami kelemahan otot itu adalah pada anggota tubuhnya, sehingga kita harus melatih room. Tujuan dari room tersebut adalah supaya mengembalikan kekuatan otot pada pasien tersebut. Ada indikasi dan ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya adalah pada anggota gerak yang tidak bisa atau butuh fiksasi. Room dilakukan pada semua area, baik dari kepala sampai dengan kaki. Room dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah room aktif dan yang kedua adalah room pasif. Room aktif adalah ketika room dilakukan oleh diri sendiri. Jadi yang melakukan room itu adalah diri kita sendiri. Selanjutnya untuk room pasif itu adalah room yang dilakukan pada orang lain. Jadi kita bisa membantu orang lain, itu disebut room pasif. Sebelumnya kita harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Kita kaji apakah pasiennya, kemudian lihat catatan perkembangan pasien tersebut, apakah perlu dilakukan tindakan room atau tidak. Dan tentukan juga kontraindikasi dan indikasinya ada atau tidak. Lalu kita juga harus kaji kemampuan dirinya untuk melakukan room. Maaf Ibu, coba Ibu angkat tangannya. Maaf, sama sekali tidak bisa ya Bu. Baik, kalau begitu saya bantu Ibu untuk mengangkat tangannya ya Bu. Ini kita berarti melakukan room pasif karena saya yang membantu ibunya untuk mengangkat tangan. Contoh dari room pasif adalah, misalnya saya lakukan untuk ekstensi, yaitu kita tepuk tangan ibunya, ekstensi, seperti ini. Jadi sesuatu yang dibantu itu adalah room pasif, sedangkan yang dilakukan oleh diri kita sendiri itu adalah room aktif. Untuk melakukan room, baik itu aktif maupun pasif, ada beberapa gerakan dasar yang perlu dilatih. Melakukan room itu berapa kali sehari sih? Boleh dilakukan sekali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari. Dalam hubungan antara 8-10 kali dalam setiap gerakannya. Ada beberapa contoh gerakannya. Yang pertama itu adalah fleksi. Fleksi adalah gerakan untuk menekuk tubuh. Contohnya adalah seperti ini. Jadi posisinya itu ke bawah. Selanjutnya ada ekstensi, itu adalah gerakan meregangkan. Jadi itu adalah ke atas. Jadi seperti ini. Itu adalah ekstensi. Untuk ekstensi dan fleksi digunakan pada tangan atau siku ini jadi seperti ini. Ini adalah fleksi, ini adalah ekstensi, dan ini adalah hipertensi. Jika dilakukan di pergelangan tangan, ini adalah fleksi, ini adalah ekstensi, dan ini adalah hipertensi. Kemudian ada elevasi dan depresi. Elevasi itu mendorong ke atas, sedangkan kalau depresi itu ke bawah. Elevasi dan depresi biasanya dilakukan di bahu. Jadi contohnya elevasi, depresi. Elevasi, depresi. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi itu adalah berputar. Jadi contohnya itu pada kepala. Jadi seperti ini. Ini adalah rotasi.
Dan di bahu juga bisa. Jadi gerakan memutar pada bahu ini adalah rotasi. Lalu ada abduksi dan aduksi. Abduksi itu adalah menjauhi tubuh. Kalau yang aduksi itu mendekati tubuh. Jadi abduksi itu seperti ini. Jadi menjauh dari tubuh. Kemudian kalau aduksi itu mendekati tubuh. Jadi abduksi, aduksi. Selanjutnya ada supinasi dan pronasi. Supinasi itu seperti ini. Ini adalah supinasi. Kemudian ini adalah pronasi. Dan ini adalah materasi. Selanjutnya ada sekunduksi, yaitu 180 derajat ke belakang. Yaitu gerakannya seperti ini. Jadi ke belakang. Selanjutnya ada hiperekstensi, yaitu berlebihan sampai ke belakang. Jika fleksi tadi ke bawah, kemudian ekstensi ke atas. Jadi kalau hiperekstensi itu berlebihan. Jadi ke belakang. Sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.